Bayangin kamu lagi asik nonton konser, tapi tiba-tiba pandanganmu terhalang lensa kamera bongsor yang ukurannya nggak masuk akal. Nah, itulah awal mula dari perseteruan antara netizen Korea Selatan alias Knets dan netizen Asia Tenggara alias Siblings. Korea Selatan yang biasanya dipuja lewat K-pop dan drakornya, tiba-tiba dibombardir netizen se-Asia Tenggara. Berawal dari protes etika nonton konser di Malaysia, isu ini menggelinding jadi bola salju rasisme yang bikin Indonesia, Malaysia, Filipina, dan negara Asia Tenggara lainnya bersatu ngeroyok balik Korea Selatan. Tagar Siblings pun pecah di platform X. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin netizen kita sesolid ini? Dan kenapa ya Korea Selatan ini seolah nggak pernah bisa lepas dari bayang-bayang isu rasisme? Nah, semua bermula dari konser Day6 di Axiata Arena, Malaysia pada 31 Januari 2026. Waktu konser, ada beberapa fansite master asal Korea Selatan yang nekat bawa kamera profesional plus lensa-lensanya yang besar. Fansite master itu sebutan buat penggemar yang memang sering ambil foto dan video berkualitas tinggi idola mereka. Padahal aturan promotor konser itu sudah jelas. Penonton dilarang bawa kamera profesional. Nah, waktu ditegur, penonton asal Korea Selatan ini justru marah-marah. Beberapa video pun tersebar yang memperlihatkan penggemar ini digiring keluar sambil marah-marah. Penggemar itu sebenarnya sudah minta maaf, tapi alih-alih mereda, situasi justru memanas karena sejumlah Knets membela fansite master itu. Saat ditegur fans lokal Malaysia, bukannya minta maaf, sebagian oknum Knets malah balik menyerang hingga berpindah media sosial. Serangannya nggak main-main, karena mereka bawa-bawa rasisme. Tensi netizen Indonesia memuncak saat salah satu girl band tanah air disebut miskin lantaran musik video klip dengan latar sawah. Ada pula netizen Korea yang menyampaikan orang Asia Tenggara dengan primata. Knets pun turut mengejek penampilan fisik sejumlah selebriti Asia Tenggara yang dianggap tidak cukup cantik dan tampan untuk menjadi seorang artis. Merespons ujaran kebencian dari sejumlah Knets, netizen asal Asia Tenggara termasuk Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina pun bersatu melontarkan komentar balasan. Kekompakan inilah yang membuat istilah siblings yang sempat ramai 2025 lalu kembali mencuat. Sejumlah siblings ini mengejek penampilan fisik sampai fenomena operasi plastik di Korea Selatan. Tak hanya itu, seorang siblings turut meledek warga Korea Selatan yang dianggap tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Korea Selatan itu sebenarnya punya segalanya yang mungkin bisa bikin kita iri. PDB Korea Selatan ada di peringkat ke-13, teknologinya juara, dan indeks pembangunan manusianya juga sangat tinggi. Tapi soal urusan menghargai kesadaran perbedaan, Korea Selatan ini seolah tertinggal jauh di belakang. Rasisme di Korea Selatan tampaknya bukan hanya asumsi netizen. Data dari Komisi Nasional HAM Korea Selatan tahun 2020 menunjukkan angka yang bikin geleng-geleng kepala. 90% warga Korea sendiri mengaku kalau rasisme itu hidup subur di tengah masyarakat mereka. Bayangin hampir seluruh populasi sadar ada yang salah, tapi perubahannya lambat banget. Bahkan 68% pendatang atau migran di Korea Selatan mengaku pernah jadi korban diskriminasi. Isunya mendalam, mulai dari warna kulit sampai status ekonomi negara asal. Fenomena AI Iruda tahun 2020 jadi contoh paling nyata gimana toksiknya rasisme di dunia nyata negeri ginseng itu pindah ke ranah digital. Waktu itu Iruda awalnya diciptakan buat jadi teman ngobrol virtual yang seru. Tapi lama-lama robot ini justru jadi rasis dan merendahkan perempuan. Kenapa bisa? Karena Iruda ini belajar dari data percakapan asli antara para penggunanya. Artinya, apa yang dimuntahkan si robot Iruda adalah cerminan dari isi kepala ribuan penggunanya di sana. Yang bikin makin pelik, masalah rasisme ini sudah struktural. Di Korea Selatan, pembahasan undang-undang anti-diskriminasi sudah mandek selama 20 tahun. Para ahli melihat partai politik di Korea Selatan takut buat pendorong aturan ini karena resiko politiknya yang besar. Tekanan dari kelompok konservatif dan masyarakat yang belum siap menerima keberagaman bikin hukum ini cuma jadi draft yang berdebu di meja parlemen. Indonesia, Malaysia, Thailand, sampai Filipina memang terkadang berdebat soal siapa pemilik asli rendang atau batik.
Tapi kalau salah satu di antara anggota ASEAN yang sedang ditimpa masalah, solidaritas netizen negara Asia Tenggara jangan ditanya. Ibarat istilah Asia Tenggara bersatu tak bisa dikalahkan. Itulah kenapa lahir istilah siblings, singkatan dari Southeast Asia Siblings. Sebuah persaudaraan digital yang awalnya mungkin terdengar lucu-lucuan, tapi sekarang jadi kekuatan kolektif yang bikin gentar siapapun yang berani rasis ke warga negara Asia Tenggara. Tapi solidaritas ini sebenarnya bukan barang baru. Ingat momen demo besar di Indonesia Agustus tahun 2025 lalu? Nah, di saat netizen dan rakyat Indonesia berdemo di jalanan, saudara kita dari Malaysia dan Thailand nggak tinggal diam. Saat itu mereka kompak kirim doa, bantuan informasi lewat meme, bahkan ada yang pesan makanan via ojol buat para demonstran. Momen itulah yang sebenarnya jadi pondasi kuat kenapa sekarang, pas isu rasisme konser Day6 meledak, mereka pasang badan paling depan. Fenomena siblings ini menarik banget buat dikaji. Di satu sisi, kita melihat ruang digital Korea Selatan yang terjebak dalam kultur toksik dan homogen. Sementara di sisi lain, Asia Tenggara yang sangat beragam justru menemukan titik temu lewat musuh bersama di dunia maya. Tapi ada catatan penting nih buat kita semua. Studi dari Kali Janelos mengingatkan kalau ruang digital yang sehat itu harus inklusif dan sopan. Meski kita menang jumlah dan menang argumen, menjaga keberadaban tetap jadi PR besar. Kenapa? Karena data SafeNet pada triwulan 2 tahun 2025 menunjukkan kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia sendiri masih mengikat. Artinya, sambil kita ngeroyok rasisme dari luar, kita juga perlu berbenah di dalam rumah sendiri. Pada akhirnya, kisruh antara Knets dan siblings ini bukan soal siapa yang paling jago berdebat di kolom komentar. Ini adalah cermin besar bagi kita semua. Di satu sisi, kita melihat bagaimana negara semodern Korea Selatan masih punya pekerjaan rumah yang besar untuk menuntaskan isu rasisme dan diskriminasi yang sudah mengakar secara struktural. Di sisi lain, kita melihat kekuatan baru bernama siblings, sebuah solidaritas tanpa batas negara yang membuktikan bahwa negara Asia Tenggara bisa sangat kompak saat harga dirinya diusik. Namun kita juga harus ingat, kemenangan kita melawan rasisme dari luar jangan sampai membuat kita lupa pada keberadaban di dalam negeri. Jangan sampai kita menjadi apa yang kita lawan. Karena pada akhirnya ruang digital yang sehat bukan dibangun dari seberapa banyak komentar hujatan yang kita kirim, tapi dari seberapa besar rasa hormat yang kita berikan pada perbedaan. Kira-kira apa pendapat kamu? Tulis di kolom komentar ya.